Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendengarkan kesan pesan dari Makassar, ya, yang akan disampaikan dari Makassar oleh Bapak Dr. Kiai Haji Afifuddin. Beliau adalah Ketua Forum Pondok Pesantren se-Sulawesi Selatan. Untuk itu petugas di Makassar untuk memfasilitasinya, dan kepada Bapak Dr. Kiai Haji Afifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ilal huda wat tuqa. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan Amir Jamaah Ahmadiyah Indonesia, yang saya hormati seluruh pimpinan Jamaah Ahmadiyah, para alim ulama, para da'i dan mubalik, para tokoh-tokoh nasional dari Jamaah Ahmadiyah dan lain, terkhusus juga kepada sahabat saya, senior saya, Dr. Kiai Haji Rumadi. Alhamdulillah sangat berkah pencerahan dari beliau tadi. Terkhusus juga para pimpinan, para tokoh Jamaah Ahmadiyah di hadapan saya ini di Makassar, Sulawesi Selatan, yang telah mengundang saya untuk bersilaturahim dengan Jamaah Ahmadiyah pada acara Jalsah Salanah tahun ini. Alhamdulillah, saya ingin mengatakan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Rumadi, bahwa beliau sudah lama berinteraksi dengan Jamaah Ahmadiyah dan Ahmadiyah sendiri. Saya juga mengatakan seperti itu. Saya secara pribadi sudah lama berinteraksi dan mengkaji dan mencoba memahami apa dan siapa itu Ahmadiyah. Pada tahun 1995 saya masuk di jurusan Akidah Filsafat Universitas Al-Azhar, Kairo, dan berinteraksi dengan salah seorang tokoh pemikir muda NU yang sekarang adalah Duta Besar Indonesia di Tunisia, Gus Zuhairi Misrawi. Semoga beliau dengar ikut acara ini. Beliau adalah sahabat saya, adinda saya di Kairo, yang sama-sama kami mengkaji masalah-masalah sekte-sekte yang selalu dianggap menyimpang. Kenapa dianggap menyimpang? Siapakah yang sebenarnya yang benar di antara kita? Saya sudah lama tahu dan mempelajari tentang Ahmadiyah, maka saya paham siapa Ahmadiyah, dan saya datang ke sini karena saya paham siapa Ahmadiyah. Yang tidak paham itu yang susah tuh. Karena tidak paham maka tidak suka gitu. Kalau Anda paham pasti Anda suka. Tak kenal maka tak sayang. Kan sudah lama itu prinsip itu kita pegang itu. Tapi kenapa Ahmadiyah diperlakukan tidak sama seperti itu? Dan di Makassar ini saya selalu berinteraksi dengan Ahmadiyah, dan saya sebagai pembela Ahmadiyah di Sulawesi Selatan. Saya membela Ahmadiyah bukan dalam konteks akidah dan keyakinan, karena akidah dan keyakinan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tahu siapa di antara kita ini yang paling benar keyakinannya. Nanti ada Yaumul Qiyamah yang akan mengadili siapa yang paling benar keyakinannya dan siapa yang keliru. Saya membela Ahmadiyah selama ini karena dalam konteks kemanusiaan,
dan dalam konteks hak umat beragama sebagai bagian daripada bangsa Indonesia yang memiliki hak untuk hidup damai dan diperlakukan secara adil dan manusiawi. Kalau NU, Muhammadiyah, Persis, Wahdah, dan lain-lain bisa hidup damai, aman di sini, kenapa Ahmadiyah tidak? Dan karena Ahmadiyah adalah bagian daripada umat, kita bagian daripada ukhuwah Islamiyah, sama-sama bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang bilang syahadatnya Ahmadiyah berbeda? Di depan tertulis nih, jelas-jelas nih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini yang kunci kita masuk surga, Pak. Bukan fatwa-fatwa sebagian orang. Jadi jamaah Ahmadiyah ini adalah bagian daripada umat. Bukan siapa-siapa, bukan orang asing di negara ini, dan bukan orang asing dalam agama ini. Tapi kalau berbeda dengan yang lain, itu kan lumrah. Itulah pluralitas. Itulah kemajemukan yang sudah ada sejak manusia ada di dunia ini. Perbedaan pasti selalu ada. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, perbedaan, keragaman itu merupakan fitrah manusia selama hidupnya di dunia ini. Tidak ada yang bisa lari daripada perbedaan dan keragaman. Tapi menurut saya, berbeda tidak selalu bermakna bertentangan. Dan bertentangan tidak selalu berarti sesat. Saya berbeda dengan Dr. Kiai Haji Rumadi misalnya. Maaf Pak Dokter, Kiai, saya ambil contoh. Saya, sahabat saya beliau itu. Biasa kita bercanda. Saya suka nasi goreng. Pak Dr. Rumadi suka nasi Padang. Apakah ada yang salah antara kami? Tidak ada yang salah. Berbeda tapi tidak ada yang salah. Saya makan nasi goreng karena keyakinan saya mengatakan nasi goreng lah yang paling enak. Dr. Kiai Haji Rumadi makan nasi Padang karena menurut beliau nasi Padang adalah yang paling enak. Tapi apa kita harus bertempur? Apa saya harus merebut nasi Padangnya lalu saya tumpahkan? Kenapa Bapak makan nasi Padang? Nasi goreng dong makan sama saya gitu. Itu tidak manusiawi. Gila itu. Dan ketika kami bertentangan, saya mau makan, beliau mau minum, apa masalah di antara kami? Tidak ada masalah. Saya makan, beliau minum. Saya minum, beliau makan. Tidak ada masalah. Yang penting kami hidup sama-sama. Nah ini yang selalu dilupakan orang. Berbeda tidak selalu bertentangan. Dan bertentangan tidak selalu bermakna ada yang sesat. Jika ada yang bertentangan, maka siapa yang sesat? Tidak ada yang sesat. Yang ada adalah ada yang benar, ada yang salah. Dan siapa yang tahu itu? Hanya Allah yang Maha tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita adalah menafsirkan. Kita adalah meyakini kebenaran yang kita tafsirkan, yang kita tahu, yang kita dalami sesuai kemampuan kita mendalami sesuatu itu. Maka ketika ada yang berbeda penafsirannya, maka itu adalah hal yang sangat wajar karena manusia tidak pernah bisa memastikan kebenarannya secara mutlak. Yang benar mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Ahmadiyah, jamaah NU, jamaah Muhammadiyah, jamaah Wahdah dan jamaah-jamaah lain memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam beberapa hal, tapi prinsipnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang menjadi kuncinya. Jamaah sekalian, maka apa prinsip yang kita pakai dalam berbeda ini? Jamaah Ahmadiyah berbeda dari yang lain, tapi yakinlah bahwa perbedaan itu bukan berarti sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap kita ini punya syir'ah dan punya minhaja. Syir'ahnya adalah wahyu. Al-Quran kita sama, hadis kita sama, nabi kita sama, ibadah kita sama. Itu namanya syir'atan. Dan kita punya minhaja. Kita punya minhaja itu cara pandang kita, cara berpikir kita, cara berkeyakinan kita, manhaj kita. Itu yang mungkin saja berbeda.
Dan Allah mengakui itu. Setiap kalian memiliki syir'ah dan minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah mau, Allah akan jadikan kalian satu umat. Seandainya Allah mau, tapi tidak. Allah biarkan kita berbeda dalam syir'ah, berbeda dalam manhaj. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Agar kalian itu nanti diuji. Siapa yang tidak suka perbedaan? Siapa yang suka ganggu orang? Siapa yang suka usik orang yang berbeda? Siapa yang suka segel-segel masjid orang? Itu ujian, Pak. Ujian itu, Allah tahu itu. Allah nilai ini bahaya, ini umat apa ini yang suka ganggu-ganggu orang ini. Kalau begitu, fastabiqul khairat. Mari kita sama-sama mencari kebaikan. Jamaah-jamaah yang lain, ormas-ormas yang lain, semua punya al-khairat. Dan kita apa? Kita mencari menjadi apa? Cari jalan untuk menjadi khaira ummah. Umat yang terbaik. Kita semua adalah umat yang terbaik. Ketika kita mampu bekerja sama membangun yang terbaik. Tapi kalau kita ribut, tidak akan bisa menjadi umatan yang terbaik, tapi umat yang kacau gitu. Dan dipermainkan umat yang lain. Hadirin jamaah yang berbahagia, moderasi beragama tidak mengadili, tidak menghakimi keyakinan orang. Ini poin saya. Moderasi beragama yang sekarang ini kita ingin capai adalah tidak tujuannya mengadili dan menghakimi keyakinannya orang. Tapi apa itu? Moderasi beragama ingin mencari jalan, mencari jaringan dalam perbedaan dan kemajemukan untuk menemukan sebuah bentuk bangunan peradaban yang terbaik. Bagaimana perbedaan dan kemajemukan ini untuk mencapai kemaslahatan yang global dan kemaslahatan yang universal untuk umat manusia ini. Jangan beragama dan agama menjadi alasan untuk kita saling menjatuhkan, saling meruntuhkan bangunan kita masing-masing. Kalau orang manjat kelapa, jangan baku tarik-tarik ke bawah. Naik satu, tarik lagi celananya. Naik satu lagi, tarik kaki. Kapan kita makan kelapa? Kalau mau makan kelapa, manjat bantu orang naik sampai dapat kelapanya. Yang di atas turunkan kelapanya, yang di bawah tadah kelapanya. Mari kita makan kelapa sama-sama. Ini sifat kita sebagian, Pak. Manjak kelapa, tidak mau orang dia berikan dapat kelapanya, ditarik orang, jangan kamu, saya jangan kamu. Kapan kelapanya dapat? Kalau begini baku tarik ke bawah gitu. Nah, hadirin yang berbahagia, maka filosofi moderasi apa? Ada dua. Filosofinya moderasi beragama dan untuk mencapai khairah ummah ada dua. Dan kita harapkan semua jamaah, semua ormas, sekte, semua agama, terutama jamaah Ahmadiyah memiliki ini. Yang mana yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita miliki ini untuk menjadi khairah ummah, umat yang terbaik, miliki iman kepada Allah. Yang kedua adalah dapatkan ridho Allah. Ridho Allah. Iman kepada Allah dan ridho Allah. Inilah yang menjadi kunci keselamatan kita. Apapun namanya jamaahnya, Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah, Persis, Wahdah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Watan dan sebagainya, apapun namanya, tapi yang kita lihat adalah apanya. Apakah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apakah dia memiliki tujuan mencapai ridho Allah. Ridho Allah itu bagaimana? Ridho Allah itu dicapai dengan apa? Amal saleh. Amal saleh. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan penegakan keadilan dan kemanusiaan. Saya yakin dan saya tahu jamaah Ahmadiyah selama ini di Indonesia selalu ada pada dua ini. Jamaah Ahmadiyah adalah jamaah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, jamaah Ahmadiyah selalu mencari ridho Allah. Bukan ridhonya politisi, dan bukan ridhonya pemerintah, bukan ridhonya siapa-siapa. Ridho Allah yang dicari. Jamaah Ahmadiyah selama ini saya tahu selalu
melakukan amal-amal saleh. Selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun dia berada, dan selalu memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Cuma kasihan seringkali jadi korban kemanusiaan dan keadilan juga gitu. Dia yang berjuang, tapi dia juga yang kena imbasnya. Semoga Bapak Dr. Ki Haji Rumadi memperhatikan ini. Mereka semua ini adalah pejuang keadilan dan pejuang kemanusiaan, dan tolong dibantu mereka untuk tetap berada pada kondisi di perlakuan yang manusiawi dan perlakuan yang adil. Paling terakhir adalah untuk menjadi khairah ummah, apa yang kita harus lakukan? Eksis dalam khairah ummah, supaya Ahmadiyah, jamaah Ahmadiyah selalu dalam kondisi di dalam koridor khairah ummah, dan bukan lagi umat yang menyimpang, umat sesat, kata orang sebagian. Supaya jamaah Ahmadiyah tidak lagi dianggap sesat lagi oleh sebagian orang, maka lakukan dua. Ini usul saya. Yang pertama adalah jadikan jamaah Ahmadiyah sebagai sumbu rahmatan lil alamin untuk semua. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kata Nabi, ahsin ilaman asa'a ilaik. Perlakukanlah yang baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu kata Nabi. Rahmatan lil alamin dalam segala sikap dan pikiran dan segala tindak tanduk kita. Itu akan menjadikan Ahmadiyah adalah khairah ummah yang diakui, bagian daripada umat. Yang terakhir adalah jadikanlah tasamuh, toleransi merupakan pondasi dalam sikap keberagamaan jamaah Ahmadiyah. Kalau kita tasamuh, maka orang lain juga akan ikut tasamuh. Tapi kalau kita tidak tasamuh, tidak toleran, maka akan memancing juga orang lain untuk tidak toleran kepada kita. Semoga jamaah Ahmadiyah dalam acara Jalsa Salanah tahun 2023 ini berhasil nantinya mencapai ridha Allah dan menjadi khairah ummah, bagian daripada Islam secara keseluruhan, dan menjadi ikhwan fillah yang senantiasa kita saling bekerja sama, sinergi untuk membangun peradaban yang terbaik ke depannya. Saya kira inilah apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, merupakan apresiasi saya pada acara ini, dan juga bentuk silaturahim saya kepada teman-teman, pada kawan-kawan saya di Makassar ini, jaringan Ahmadiyah ini. Semoga kedepannya kita senantiasa saling bersinergi untuk mencapai kekuatan umat yang terbaik. Ya, demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya pada seluruh hadirin baik di Makassar maupun seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatan ini. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Islam Ahmadiyah. Hazrat Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad Ki. Islam Ahmadiyat. Dr. Haji Ali Pudin. Nare takbir. Mubarak, alhamdulillah, dengan karunia Allah Ta'ala semata, Jalsa Salanah Indonesia telah berjalan lancar dan sukses. Tema Jalsa tahun 2023 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menguatkan empati, mengatasi resesi. Jalsa Salanah Indonesia berlangsung selama 3 hari, yakni dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023. Acaranya dibagi 5 sesi. Ada 12 penceramah tersebar di 32 titik. Jumlah peserta yang hadir di dalam Jalsa Salanah tahun ini yaitu 24.460 orang. Dan ada juga acara kesan pesan sambutan dari sahabat Ahmadi. Di antara